yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita sekalian. Kembali lagi pada malam hari ini kita mendengarkan renungan malam edisi 16 April tahun 2022. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih hari ini kami diberikan kesehatan kekuatan. Tuhan telah memberikan kami berkat, Tuhan telah menjaga dan melindungi kami. Dan pada malam hari ini kami bersama-sama hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan kami semakin dikuatkan, diteguhkan iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Firman-Lah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Sesuai dengan almanak Gereja Kalimantan Epanglis, nas yang akan menjadi bahan renungan untuk kita pada malam hari ini, yaitu terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-38 hingga ayatnya yang ke-42, di bawah judul perikop Yesus dikuburkan. Di sini saya membuat tema yaitu penghormatan kepada Yesus. Bapak Ibu silakan membaca secara pribadi di rumah masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita pernah melayat ke tempat orang yang sudah meninggal dunia. Di sana kita melihat orang datang penuh dengan segala hikmat dan kesedihan, dirundung kedukaan. Kita datang untuk memberikan penguatan, penghiburan, berbela sungkawa terhadap keluarga yang telah ditinggalkan. Biasanya jika ada saudara-saudara kita seiman yang meninggal dunia, maka akan diadakan ibadah perkabungan, ibadah pemakaman, dan juga ibadah penghiburan. Pada saat penguburan biasa juga dilakukan bunga rampai dan juga karangan bunga. Demikianlah kita melihat biasanya bagi warga Gereja Kalimantan Epanglis bila ada yang meninggal dunia. Dalam nas ini yang kita baca dan kita renungkan pada malam hari ini, kita merenungkan ini, kita mendapatkan kisah penguburan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang terkasih itu. Injil Yohanes mencatat kejadian menarik dari peristiwa kematian Yesus. Ada dua tokoh di sana. Yang pertama Yusuf dari Arimatea dan juga Nikodemus. Kita melihat Yusuf adalah seorang pemimpin dan juga telah menjadi murid Tuhan Yesus. Dan juga Nikodemus seorang pemuka agama yang pernah datang pada malam kepada Yesus pada saat itu. Keduanya memberikan bentuk penghormatan kepada mayat Tuhan Yesus. Bentuk penghormatan Yusuf kepada Yesus dengan datang meminta kepada Pilatus untuk menurunkan mayat Yesus. Ia ingin mengebumikan Yesus secara layak sebagai bentuk penghormatan pribadinya kepada Yesus. Sementara itu Nikodemus menyatakan penghormatannya dengan memberikan yang terbaik dengan cara lain. Ia membawa campuran minyak mur dan juga minyak gaharu. Di sini dikatakan kira-kira 50 kati beratnya. Mereka berdua bersama-sama bekerja sama. Yang pertama, mereka berdua mengapani mayat Yesus dengan kain kapan dan juga membubuhi mayat Yesus dengan rempah-rempah yang sudah dipersiapkan, karena demikianlah menurut tradisi orang Yahudi pada saat itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Kedua tokoh memberikan penghormatan yang terbaik untuk mayat Tuhan Yesus Kristus. Mulai dari mereka meminta kepada Pilatus mayat Tuhan Yesus, sehingga Pilatus pun meloloskan permintaan Yusuf dari Arimatea. Dan juga Nikodemus juga tidak mau kalah mempersiapkan rempah-rempah tadi, sehingga keduanya dapat bekerja sama satu dengan yang lainnya, sehingga mereka pun sampai akhirnya mampu menyediakan tempat penguburan bagi mayat Tuhan Yesus Kristus di tempat penguburan yang kosong. Sedangkan murid-murid, mungkin saudara-saudara Yesus yang lain, tidak ada lagi berada di tempat itu. Mereka sudah ke tempat mereka masing-masing. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu kita melihat kesetiaan dan juga penghormatan kedua tokoh ini terhadap mayat Tuhan Yesus Kristus. Mereka ingin melakukan yang terbaik dan juga memberikan penghormatan kepada mayat Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita orang percaya, demikianlah itu yang bisa kita lakukan bagi saudara-saudara kita yang sudah terlebih dahulu datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai bentuk wujud kasih sayang kita kepada orang yang kita kasihi. Sebagai bentuk wujud penghormatan kita. Sebagai bentuk wujud kepedulian kita dengan orang yang telah meninggal dunia. Dan juga sebagai bentuk bagaimana rasa kasih sayang kita terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh tradisi ataupun cara dari penguburan dari Tuhan Yesus Kristus berbeda dengan cara-cara kita sekarang. Tapi tidak mengubah makna bagaimana kasih dan kesetiaan Kristus juga dalam hidup kita. Tentu kita juga bisa menghargai dan menghormati kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Tentu kita juga akan memberikan penghormatan dan juga dengan kebaikan Tuhan, dengan keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Tentunya kita juga diharapkan, juga dimampukan untuk menghargai dan menghormati setiap jasa dan juga setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita juga dimampukan untuk tetap terus peduli dengan kebenaran firman Tuhan. Dan juga kita selalu melekatkan hati kita, teguhkan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang bertati di dalam kerajaan surga, terima kasih atas suara kebenaran firman Tuhan yang telah menguatkan hidup kami. Biarlah melalui suara kebenaran firman kami semakin menghargai kasih Tuhan yang agung, karya keselamatan Tuhan yang selalu nyata kami terima. Berkati jemaat-Mu dimanapun saja berada Tuhan, beri kami berkat, bantuan, berikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami dimampukan untuk melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Kami juga Tuhan, tolong berkati apa yang boleh menjadi pekerjaan kami. Tuhan berkati rumah tangga kami, agar senantiasa dalam kedamaian dan juga kerukunan. Bapa yang baik, kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam merayakan hari ulang tahun mereka. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, kedewasaan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini seruan doa kami Tuhan. Dan juga Tuhan, pada malam hari ini kami ingin beristirahat, kami ingin tidur. Mohon Tuhan jaga pelihara kami dengan kuasa Roh Kudus yang berasal daripada Tuhan. Jauhkan kami dari kuasa kegelapan yang hendak mengganggu kami. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang menjaga, melindungi kami, bahkan membangunkan kami besok pagi dan kesehatan, kekuatan yang bersumber daripada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.